Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini di lingkungan pesantren Darus Sholihin bersama Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far bin Mulyono bin Majid. Insyaallah Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Akhir ya. Alhamdulillah khair. Ini antum datang jauh-jauh ke Darus Sholihin ini. Ini buku yang fenomenal nih saat ini. Lagi hits. Belajar perjalananku ke Mesir Ustadz ya, dan sampai ke Madinah. Ustadz kelahiran tahun 96 dulu dari Pasuruan Jawa Timur nih. Padahal ini dari sekolah umum semua nih Ustadz. Iya, enggak ada basic agama. TK, SD negeri, SMP negeri, SMK negeri. Sampai langsung putuskan lulus SMK tahun berapa Ustadz? 2014 itu saya masuk UGM berapa ya? 2002, 2007 lulus. Saudi berarti ya? Saya di Saudi. Tapi sudah balik. Terus langsung jadi lanjut ke ini ya, Ustaz ya? Elsia. Elsia itu punya ini ya? Kampus apa itu? Elsia itu semacam seperti Libya gitu, Ustaz. Kayaknya kampusnya ini ya, DDI punya DDI ya? Enggak Ustaz, itu ketika zaman Ana itu gabung memang numpang gedung. Oh numpang gedung. Karena memang gedungnya belum ada ketika itu. Nah sekarang alhamdulillah sudah punya sendiri di Pondok Gede. Berarti sejak SMK kan sudah ngaji? Iya dari kelas 1 SMK. Dari kelas 1 SMK sudah. Kenapa bisa ngaji tuh anak? Ini STM apa ya? SMK ya multimedia dulu ya, megang kamera gitu. Megang kamera. Terus kenapa dari waktu itu ngaji Ustaz? Dari kelas 1 itu? Ya awalnya ya ada yang ngajak sih Ustaz. Ya ada yang ngajak. Di Pasuruan? Di Pasuruan ya, guru sendiri itu Pak Heru namanya. Ngajak ngaji gitu awalnya. Ya awalnya kan bingung karena beda. Ya ditunjukkan ke Pondok As-Sunnah itu Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Ali. Oh iya, Abu Ibrahim Muhammad Ali. Awalnya merasa ini kan apa namanya kok beda gitu. Bedanya kan. Kenapa? Ya dari amaliyah kita sehari misalnya secara ini kan dulu masih kok celananya cingkrang-cingkrang gitu. Kemudian wongnya jenggoten kabeh gitu, sudah jenggoten. Untuk menganggap ini aneh. Iya, aneh. Tapi kok mau ikut lagi. Kemudian masalah amaliyah dalam sholat, dalam ini kok ya sedikit berbeda gitu dari kebiasaan-kebiasaan di kampung. Apakah ini? Tapi saya langsung wah ini Muhammadiyah pasti. Ya kayak situ kalau di Pasuruan gitu, Zat. Kalau enggak NU ya udah Muhammadiyah pasti gitu. Terus dari situ ngaji. Ya mulailah di luar jam sekolah gitu ya, pas pulang sekolah, ya. Pas pulang biasanya. Terus lulus mau kuliah agama berarti? Nah, itu sudah sudah tekad kuat dari disaranin sama Ustadz Abu Ghozi ketika itu. Oh, Ustadz Abu Ghozi? Iya. Masya Allah. Ahli katanya. Antum daftar Madinah aja. Gratis. Kemudian fasilitas dan bagus juga manhajnya dan sebagainya, akidah. Akhirnya saya cari informasi karena sudah terbiasa megang laptop, gampang saja nyari informasi kan. Oh, dapat Zat. Alhamdulillah. Oh, ternyata nggak bisa langsung diterima kalau Madinah itu. Harus nunggu. Harus ada loncatan gitu. Terus ya akhirnya lanjut di awalnya daftar Libya Ustaz. Awalnya daftar Libya. Saya baca antum apply di mana-mana, daftar mana-mana ya? Di mana-mana. Di Libya sampai 2 kali enggak diterima. Ya mungkin enggak jodoh juga ya. Kemudian setelah di Libya ya udah akhirnya ke sini. Ini dulu. Elsia ini. Alhamdulillah. Bahasa Arab ini, konsen bahasa Arab ya. Konsen bahasa Arab setahun. Muhadasah gitu ya. Muhadasah, kemudian kitabah, imla. Nah, kita belajar semua itu. Oh, kayak di Mahat ini, Ali gitu. Betul. Di sini ya. Jadi memang selama 3 bulan alhamdulillah anak dari nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong bahasa Arab, nggak bisa nulis bahasa Arab cepat. 3 bulan itu sudah mulai adaptasi. Sudah bisalah nangkep penjelasan dosen, kemudian bisa nulis, bisa ini alhamdulillah Allah kasih kemudahan gitu. Di situ cuma 3 bulan programnya? Enggak, 1 tahun. Tapi 2 semester. Nah, cuma proses dari 3 bulan itu kan karena kita dengar terus, kemudian lihat terus, nulis terus, akhirnya dari 3 bulan itulah sudah mulai terbiasa lah seperti itu. Terus antum daftar di Al-Azhar? Setelah itu ya apply lagi ke Libya, setelah itu yang kedua kalinya. Nggak diterima? Nggak lolos lagi.
Belum Akhirnya, takdirnya. Iya, kemudian ya udah ada teman Terus ada ngajak. info Al-Azhar dari mana itu, Ustaz? Itu dari teman ketika pelatihan tes Lipia di Lamongan. Di Lamongan ada teman yang ngasih info, ada saya mau ini fokus untuk ke Al-Azhar. Ya udahlah, dikasih infonya, pendaftaran dan sebagainya. Jadi saya Bismillah coba gitu. Daftar ini online, Online aja? ya, memang online. Kemudian nanti tesnya kita milih tesnya di beberapa UIN di Indonesia. Oh, di UIN ya. Kemudian kebetulan saya sudah lulus. Sama sekarang juga di UIN juga Sama, kalau di Al-Azhar ya. sama. Terus Kebetulan saya sudah lulus dari Elsia. Kemudian Elsia saya tadi pulang ya? kampung lagi Pasuruan. Elsia kan di Bekasi ketika letaknya. Iya, di Tambun. terus? Lulus saya pilih tempat tes yang paling dekat dengan kota Pasuruan, yaitu di Malang. Di tesnya di sana. UIN Malang? UIN Malang, Maulana Malik Ibrahim. Terus lolos langsung? Alhamdulillah. Nunggu berapa lama? Enggak nunggu. Cuma pengumuman 1 bulanan, sekitar 1 bulanan. Alhamdulillah. Namanya ada. Lolos. Lolos, alhamdulillah. Iya. Itu senangnya luar biasa itu. Sebelumnya tes juga Ustaz, di Aroya. Aroya saya program S1-nya. Itu program baru buka. Sebelumnya Aroya kan itu cuma di Sukabumi 2. ya, bukan? Ya, Sukabumi. Saya ke sana jauh-jauh itu naik bis. Alhamdulillah lolos juga, tapi kan Umi keluarga ya wis di Mesir aja gitu. Akhirnya berangkatlah Ke Mesir tahun berapa itu, San? 2015 pertengahan. Saya baru merintis di sini tuh. Iya, itu kita sudah baca tulisan-tulisan antum itu, Ustaz. 2015, berarti sekarang sudah lulus ya? Al-Azhar ya? Ya, harusnya tahun ini sudah lulus ya, cuma ada administrasi yang harus diselesaikan insya Allah. Ya, semoga saja. Terus diterima Madinah 2019 atau 2020? 2019 hampir akhir ya, pertengahan. Ini Ustaz, ini dari Mahat As-Sunnah tadi ya, Ustaz Iya. Abu Ibrahim Muhammad Ali ya? Betul, Ustaz. Mahat Al-Fatah di sana di Mesir sama Syekh Wahid ini, apa itu ceritanya, Ustaz? Oh, jadi itu tempat semacam program talaki gitu, Ustaz. Jadi kita kan memang Mulazamah gitu ya? mulazamah, ibaratnya Di rumah, di masjid? di masjid beliau, tapi kita tinggalnya di sekitar rumah beliau, itu jaraknya jauh, Ustaz. Dari Al-Azhar jauh? 5 jam. 5 jam. Ya, Berarti antum ke sana kita setiap tinggal di kapan? sana. Kita tinggal di sana. Antum malah tinggal di situ, Iya. baru nanti Kalau belajar ke ujian, Al-Azhar gitu? Kalau ujian, waktunya ujian atau ada kepentingan ngurus-ngurus, kita kembali ke Kairo untuk ujian seperti itu. Terus kiat-kiatnya gimana nih ke Al-Azhar sama Madinah itu, Ustaz? Kuncinya aja. Ya, misalnya kalau Berarti ke kan Azhar saya itu- simpulkan nggak mesti dari pesantren juga. Betul, Ustaz. Anak STM, SMK pun bisa. Itu kayak kemarin yang saya diskusi dengan Zakwan betul, kan. Bahkan dia bilang, ini beberapa data nih Ustaz, ini sudah kita lihat nih, cek yang dari SMK banyak juga gitu. Gitu ya. Iya, bahkan 50-50 lah kalau kita mau bilang-bilang gitu ya. Setengah-setengah antara yang pesantren sama yang umum gitu. Berarti yang pertama paling kita luruskan niat dulu ya. Luruskan niat. Terus pokoknya cari sebab aja nih. Kayaknya baca-baca Ikhtiar ya. buku antum itu pokoknya ikhtiar aja. Ikhtiar Daftar aja, mana-mana aja deh. Mau diterima mana ya Allah nanti takdirkan Iya, nanti yang terbaik gitu. betul. Alhamdulillah. Terima kasih kemudahan. Terus ya kayaknya Al-Azhar lebih mudah dibandingkan ini ya. 1 bulan sudah diterima. Kalau Saudi itu agak-agak ini nunggu setahun, Iya, betul. 2 tahun. Antum nunggu Madinah berapa lama? Kalau dari 2014 ya berarti 5 tahun itu. Kan Itu awal. daftar terus? Iya, 2 kali saya daftar. Cuma 2 kali. Yang daftar terakhir tahun? 2017. Ya, 2 Nunggu 2 ya. tahun Iya, berarti 2 kan? tahun. Bukan lama kalau Saudi. Iya. Memang proseduralnya ya agak Betul. ini. Jadi Ini Ustaz, nggak ada standar penerimaan yang pasti gitu. Ya, Kalau mungkin- Saudi? Iya, ya mungkin ada, cuma itu nggak diumumkan gitu loh. Maksudnya nggak ada tes tulis, nggak ada tes yang ada nilainya, itu nggak ada gitu. Kalau di Al-Azhar kan ada tes tulisnya. Jadi ada nilainya. Kita nilai 75 lolos. Jadi ada standarnya, jadi gampang. yang Gitu penting saya nilai 75 sudah ya, lolos. misalnya nilai paling minim untuk lolos Azhar misalnya ketika zaman anak itu 60. Ya udah di atas 60 lolos semua. Oh begitu ya? Ya begitu. Jadi ada hal yang pasti. Walaupun nanti yang tes misalnya 500, 400 misalnya di atas 65 gitu. Ya tergantung kebijakan Kebijakan, bagaimana iya, mungkin berubah tentang kuota. Tapi secara umum nilainya di atas itu dalam tes tulis dan
tes wawancara itu lolos gitu. Berarti kiat-kiat belajar di sana gimana Ustaz? Di Al-Azhar dulu lah. Ya kalau di Al-Azhar itu memang di sana apa namanya banyak ya. Kita mau jadi apa aja bisa kalau kata teman-teman itu. Asalkan kita bagaimana bisa tekun karena di sana itu kita bebas Ustaz. Kita bebas, kita tinggal di luar ya. Kemudian kita yang menentukan diri kita sendiri. Kita itu mau jadi apa gitu. Mau beneran jadi ustadz, Mau jadi pebisnis juga bisa. bisa. Mau jadi Mau jual politikus, kurma boleh, mau jual oleh-oleh boleh. Semuanya bisa gitu. Nah, bagaimana kita memilih lingkungan saja yang baik gitu kalau di sana. Ada juga jadi pebisnis ya. Ya, banyak. Banyak. Terus ya travel gitu ya ada ya. Ada. Terus kalau di Madinah dengan di Al-Azhar bedanya apa? Kalau selama antum setahun berarti kalau di Madinah itu dengan Al-Azhar paling menonjol apa perbedaan? Ya mungkin di sisi akidah ya, kalau di Azhar kan memang Asy'ariyah ya, memang penganut Asy'ariyah yang dipelajari. Sudah paten ya? Ya ini memang manhajnya mereka. Manhaj mereka ya. Kalau di Madinah lebih ke salafiyah gitu, lebih ke manhaj salaf gitu. Kalau dari metode belajar? Metode belajar kalau di ini secara wajib dan tidak wajib saja. Kalau di Madinah kan kuliahnya wajib. Masuk masuk kelas ya. Persentase nanti kalau mau ikut ujian, kalau persentasenya enggak. Kalau di Al-Azhar enggak ada seperti itu. Saya misalnya sudah kuliah, sudah terdaftar nih. Ya yang penting saya ujian ikut, saya ke Indonesia aja enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak masalah. Enggak masalah. Jadi ada memang fakultas-fakultas saya lihat ada yang di Al-Azhar juga. Ini orang ini kayaknya mahasiswa Al-Azhar ya, dia di Indonesia terus gitu. Nah, itulah fenomena ya. Ada ya. Makanya pintar-pintar cari halakoh di sana itu misalnya selain intinya kampus, manfaatkan waktu lah. halakoh lah di sana itu yang penting gitu seperti itu. Insya Allah jadi orang. Insya Allah. Semua pendaftarannya online Ustaz ya, yang di Al-Azhar maupun online di Madinah ya, sekarang betul. ya. Sekarang memang online semua. Ustaz. Tapi kalau di Al-Azhar pakai tazkiyah nggak rekomendasi? Kalau Madinah iya ya? Nggak pakai. Di Azhar nggak pakai. Yang penting tes. Yang penting tes. Ya. Yang penting kalau tes, Madinah ada tazkiyah. Ada tazkiyah, salah satu persyaratannya. Iya, itu ada di form pendaftarannya nanti Ya, bisa betul, bisa dilihat di website itu ada ya. Iya, itu sudah dicantumkan itu anak kopi di websitenya itu. Di sini berarti antum ada sebutkan juga di ini ya. Tata caranya. Ini harusnya di ini Ustaz. Ada versi online ini e-booknya? Ada. Kita sebar gratis. Nggak ditaruh di website atau di mana gitu? Ya, Nah, ini antum nanti buat website ini nanti insya Allah. Ini harus buat website sendiri nih kayaknya Ustaz Abu Ja'far nih. Abu Yusuf. Ya, baik. Pemirsa cukup. Alhamdulillah dapat manfaat sekali. Ya, kami doakan yang mendengar acara ini bisa ini singkat ataupun faedahnya luar biasa ya. Ini kiat-kiat sudah terekam tadi, termasuk belajar di sana. Mungkin kesempatan lain lagi saya bedah-bedah lebih jauh lagi lah. Saya ingin tahu tentang Mesir ini. Mesir ini luar biasa. Secara manhaj ininya, fikihnya. Mungkin tentang fikih Syafi'i yang dimana beliau juga menggeluti fikih Syafi'i gitu ya. Nanti kesempatan berikutnya insya Allah. Semoga jadi nomor 5 bermanfaat. Allah ibarik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.